Selamat datang. Di depan saya ada OnePlus 13R dan hari ini saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi, untuk memulai, mari kita buka saja kotaknya. Di dalam sini kita akan menemukan kabel pengisi daya dari tipe A ke tipe C, dan ya, itu saja selain dokumen-dokumennya. Lalu kita mendapatkan ponselnya di bagian bawah sini. Nah, ini dia. Angkat dan seharusnya layar kita sudah terlihat. Nah, sekarang sudah menyala. Saya ingin menunjukkan saat tadi bergetar, getarannya di sini terasa kurang enak. Rasanya agak kurang mantap entah kenapa, tapi mungkin ini hanya getaran saat booting. Dan yang saya maksud adalah sensasi haptic feedback-nya. Jadi yang satu ini rasanya kurang enak setidaknya. Awalnya kita akan lihat apakah itu berubah nanti. Sekarang setelah kita bisa melihat layarnya, kamu juga bisa melihat rasio layar ke bodi yang cukup bagus di sini. Dan untuk mengubah yang cukup bagus itu ke dalam angka, kita melihat rasio layar ke bodi sebesar 91,2%, itu sangat bagus. Sekarang ini adalah layar LTPO AMOLED. Tidak yakin apa sebenarnya LTPO 4.1 itu? Refresh rate 120 Hz, sudah bersertifikat HDR10+, bersertifikat Dolby Vision, HDR Vivid, dan tingkat kecerahan puncak 4500 nits. Layarnya juga menawarkan kerapatan 450 piksel per inci dengan Corning Gorilla Glass 7 Eye dan memiliki resolusi Schwaberbreite 64x2780. Yang jelas membuat tampilan layar sangat tajam. Jadi itulah semua yang bisa saya sampaikan tentang layarnya. Tampilannya luar biasa. Performa layarnya juga akan sangat baik dengan refresh rate 120 Hz dan semua sertifikasi yang dimilikinya. Sekarang mari kita lihat apakah saya bisa dengan cepat mendapatkan semacam umpan balik haptik? Itu karena keyboardnya. Biasanya itu yang tidak. Umpan balik haptiknya di sini cukup bagus. Saya memang ingin mencoba ini hanya untuk merasakannya dan rasanya memang enak. Jadi hanya getaran saat booting saja yang terasa biasa saja. Sekarang, jika kita membalik ke bagian belakang, kita akan melihat pengaturan kamera, dan itu menggunakan dua sensor 50 megapiksel, satu lensa wide, satu lagi telefoto, dan satu lensa ultra wide 8 megapiksel. Dan dengan kamera-kamera tersebut, Anda bisa merekam video hingga 4K pada 60 fps. Hal yang sama juga berlaku untuk 1080p plus slow motion di 120 dan 240 fps. Lalu di bagian depan pada kamera punch hole yang bisa Anda lihat sekarang, kita punya sensor wide 16 megapiksel dengan aperture f2.4, 2.4 aperture, dan itu hanya bisa merekam 1080p pada 30 frame per detik. Jadi itu pada dasarnya adalah informasi untuk kameranya. Sekarang jika kita masuk ke bagian internal dan membahas tentang itu, disitulah perangkat ini menurut saya mulai terasa kurang, menurut pendapat saya. Jadi kita punya baterai 6000 mAh, itu bagus. Dan alasan kapasitasnya begitu besar adalah karena menggunakan baterai tipe silikon baru yang memungkinkan memiliki ukuran fisik yang sama, namun dengan kapasitas yang lebih besar. Dan juga karena hal ini baterainya bisa diisi daya lebih cepat, jadi kita punya perangkat dengan ukuran fisik yang kurang lebih sama seperti perangkat lain yang biasanya hadir dengan baterai sekitar 5000 mAh. Sekarang kapasitasnya 1000, jadi cukup bagus. Dan seperti yang saya bilang, pengisian dayanya juga lebih cepat karena hal itu. Perangkat ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3, mulai dari RAM 12GB dan penyimpanan 256 GB. Lalu ada model kedua dengan 512 GB penyimpanan dan 16 GB RAM. Kedua opsi tersebut menggunakan tipe penyimpanan UFS 4.0. Alasan saya menyebutkan kedua opsi dengan tipe penyimpanan ini adalah karena beberapa produsen pada versi yang lebih rendah, mereka menggunakan tipe penyimpanan yang lebih buruk dibandingkan versi penyimpanan yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Dan untuk hal-hal lain yang tidak terlalu terlihat, kita punya sensor sidik jari di bawah layar, juga membahas kualitas build dan hal-hal seperti itu. Kita punya tombol power, tombol volume dengan antena di sekitar sini.
Kita juga punya infrared blaster di sini, artinya kamu bisa mengontrol perangkat seperti misalnya AC di rumahmu menggunakan ponsel ini. Lalu ada mikrofon dan sesuatu lagi di sini. Kemudian ada saklar fisik yang merupakan salah satu keunggulan dari OnePlus. Jadi kamu bisa mengubahnya dari mode senyap ke benar-benar bisu atau getar dan tentunya juga mode suara. Lalu di bagian bawah ada slot SIM kita. Ini hanya slot SIM, tidak ada penyimpanan tambahan, mikrofon, ISM, mikrofon lain, dan speaker di sebelahnya. Dan itulah pada dasarnya semua yang kita dapatkan dari perangkat ini. Sekarang satu hal yang ingin saya tekankan adalah menurut saya perangkat ini terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan karena menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan prosesor generasi sebelumnya dan perangkat ini tidaklah murah. Dari yang saya cek secara online, harganya kira-kira mendekati $100.000 AS. Itu sudah termasuk pajak. Jadi untuk harga segitu, ini bukan yang termurah. Sekarang saya akan cek langsung supaya saya punya harga terkini, berapa saya bisa dapatkan sesuatu yang mirip seperti di Amazon. Amazon juga akan menjualnya. Jadi saya sedang mengeceknya di Polandia melalui Allegro PL atau PL. Jadi secara resmi OnePlus 13R ini dijual di sini dengan harga sekitar 300 atau bahkan 3.700 PLN. Ini adalah penawaran yang secara resmi berasal dari OnePlus yang tersedia di platform Allegro, sebuah toko online yang populer. Dan sebenarnya saya tidak melihat banyak pilihan di sini. Jadi sepertinya OnePlus adalah satu-satunya penjual resmi dan terpercaya di platform Allegro dan harga yang ditawarkan untuk produk tersebut adalah sekitar 3 rubi corong yang apakah tadi 50 atau mungkin 55 ya. Sekitar $60 mungkin, hanya kurang sedikit dari $1.000 ya nilai. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi harganya sangat mendekati apa yang saya anggap sebagai harga flagship di tahun ini. Dan untuk harga flagship di tahun ini, ponsel ini masih menggunakan prosesor tahun lalu. Nah, alasan kenapa hal ini sangat penting untuk model yang satu ini adalah karena ada OnePlus 12 yang juga tersedia. Dan jika kita melihat itu, jika kita melihat OnePlus 12, kita mendapatkan ponsel yang lebih murah dengan spesifikasi yang lebih baik karena akan memiliki kamera yang lebih bagus dan harganya lebih murah. Selain itu perangkatnya hampir identik, rasanya lebih premium. Saya ingin menekankan hal itu, OnePlus 12 akan terasa lebih baik daripada yang ini. Yang ini dari segi tampilan dan rasa, terasa agak biasa saja, itu cara terbaik yang bisa saya gambarkan. Dan juga perlu saya tekankan, versi yang lebih murah atau ponsel yang lebih murah, yaitu OnePlus 12, hadir dengan RAM 16 GB dibandingkan dengan versi dasar ponsel ini yang hanya 12 dan memiliki penyimpanan 512 GB, bukan 256. Jadi Anda mendapatkan 2 kali lipat penyimpanan dan RAM lebih banyak dengan harga lebih murah, menggunakan prosesor yang sama seperti flagship OnePlus tahun lalu. Dan itu akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik jika Anda ingin menghemat uang, namun tetap mendapatkan pengalaman yang pada dasarnya sama di ponsel ini. Dan dari segi kamera, jelas model sebelumnya memang berusaha menawarkan kamera terbaik karena itu adalah penawaran terbaik dari OnePlus pada saat itu. Jadi Anda juga tidak akan kehilangan kualitas kamera. Sangat mungkin ponsel itu justru memiliki kamera yang lebih baik daripada yang ada di sini. Jadi seperti yang saya katakan, tidak ada alasan untuk memilih ponsel ini karena Anda bisa memilih model sebelumnya yang memiliki spesifikasi sama atau bahkan lebih baik dengan harga lebih murah yang benar-benar mengalahkan tujuan memilih ponsel ini. Jadi ya itulah pendapat saya dan saya harap rekomendasi ini serta pilihan yang logis ini bisa membantu Anda. Sekarang saya tahu bahwa beberapa orang mungkin belum melihat model sebelumnya dan langsung berkata, ya tahun ini saya akan membeli OnePlus 13R yang baru karena 13 itu harganya sangat mahal. Dan ya, ponsel ini memang tidak masuk akal jika Anda bisa mendapatkan model sebelumnya yang kualitasnya sama baiknya, bahkan mungkin lebih baik dengan harga lebih murah. Dan juga jika Anda mencari beberapa ponsel andalan hebat dengan harga yang lebih terjangkau, saya pribadi telah memilih sesuatu untuk diri saya sendiri. Baiklah, saya akan melepas casingnya, dan itu adalah Nubia Z70 Ultra. Ini adalah ponsel kamera yang fantastis, yang kinerjanya luar biasa dengan harga sekitar $250 lebih murah dari harga jual ponsel ini. Jadi saya membayarnya dalam PLN 2.700 PLN. Jadi itu benar-benar nilai yang sangat bagus untuk perangkat ini dan
Oh, perangkat ini hadir dengan salah satu kamera terbaik yang pernah saya uji sendiri di ponsel. Dan spesifikasinya juga lebih baik karena menggunakan prosesor terbaru yaitu 8 Elite Snapdragon serta layar edge-to-edge yang luar biasa ini. Meskipun sejujurnya jika berbicara tentang rasio layar ke bodi, saya rasa keduanya hampir identik dalam hal persentasenya. Yang ini hanya memiliki sudut-sudut yang lebih membulat. Ponsel yang baru saja saya tunjukkan tadi lebih ke arah, kamu tahu, sudut-sudut yang lebih tajam. Tapi seperti yang saya bilang, harganya akan lebih murah. Dan berbicara soal yang lebih murah, OnePlus 12 juga akan lebih murah sambil menawarkan hal yang sama. Jadi bagaimanapun juga, semoga video ini membantu kamu, dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.